kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Ya, ayat 34. Lalu awan itu menutupi kemah pertemuan dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Saya bacakan ayat yang 35. Sehingga Musa tidak dapat memasuki kemah pertemuan, sebab awan itu hinggap di atas kemah itu, dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. 36. Apabila awan itu naik dari atas kemah suci, berangkatlah orang Israel dari setiap tempat mereka berkemah. Ya, anak-anak pada dong baca. 1, 2, 3. Tetapi jika awan itu tidak naik, maka mereka pun tidak berangkat sampai awan itu. Ya, ayat terakhir 38. Sebab awan Tuhan itu ada di atas kemah suci pada siang hari, dan pada malam hari ada api di dalamnya, di depan mata seluruh umat Israel pada setiap tempat mereka berkemah. Amin. 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 Puji nama Tuhan ya. Amin. Adalah sama-sama tadi ya, membaca dan mendengarkan firman Tuhan ini. Saatnya selama 3 menit, marilah Bapak, Ibu, dan Saudari, kita akan merenungkan selama 3 menit. Kita minta pimpinan dan tuntunan Roh Kudus, sehingga kita makin mengerti dan memaknai firman Tuhan yang kita renungkan ini. Nanti kita kembali jam 5:16, kita akan mendengarkan penyampaian rema dan ulasannya yang akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Brahmana. Silakan Bapak, Ibu, dan saudara-saudari untuk 3 menit merenungkan firman Tuhan tadi. Ya, puji nama Tuhan, jam sudah menunjukkan jam 5:16. Berarti kita sama-sama tadi ya, sudah berdiam diri merenungkan firman Tuhan yang kita
baca dan dengarkan. Ini saatnya kita akan bersama-sama juga menyimak dan mendengarkan penyampaian rema dan ulasannya yang akan dibawakan oleh Pendeta Brahmana. Kami persilakan Pak Pendeta. Baik, shalom semuanya. Dari kelima ayat ini, rema yang saya dapatkan dari ayat 34 dan 35 yang bunyinya, lalu awan itu menutupi kemah pertemuan dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci sehingga Musa tidak dapat memasuki kemah pertemuan sebab awan itu hinggap di atas kemah itu dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Jadi dari sini rema yang saya dapat adalah kemah suci yang dipenuhi kemuliaan Tuhan. Ya, kata dipenuhi atau memenuhi itu artinya sama dengan dikuasai atau dikendalikan sesuatu, ya, seutuhnya, bukan sesuatu ya. Dikuasai seutuhnya atau dikendalikan seutuhnya. Namun pertanyaannya bagi kita semua adalah dipenuhi atau dikuasai dan dikendalikan oleh apa, kan begitu ya. Nah, di dalam ayat ini firman Tuhan katakan kepada kita bahwa kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Nah, kalau kita lihat di dalam konteks dari ayat ini, dari kelima ayat ini ya, dan khususnya kedua ayat yang baru saja saya baca tadi disebutkan bahwa kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci, ini artinya sesuatu yang penting dan harus diketahui dan dipahami. Betapa pentingnya pemenuhan kemah suci ini, ya, itu menandakan pentingnya kehadiran Tuhan secara nyata di tempat umat datang untuk beribadah kepada Tuhan atau bertemu dengan Tuhan. Ini penting sekali ya dalam kehidupan umat Tuhan. Nah, kita bisa membayangkan ada satu tempat yang kita ya berjanji untuk bertemu dengan seseorang untuk sesuatu yang sangat penting dan kita sangat butuhkan. Ya, tetapi tempat yang disepakati yang kita datangi itu justru orang yang kita ingin temui itu tidak hadir ya setiap kali kita datang. Kita bisa membayangkan ya betapa kecewanya ya. Nah, kita bisa bayangkan betapa kecewanya kita ya ketika orang yang ingin kita temui itu tidak hadir. Padahal itu hal yang sangat penting dan sangat kita butuhkan ya. Bahkan itu bisa membuat kita menjadi hancur atau rusak. Saking kecewanya, putus asanya jadinya. Ya. Kalau itu hal yang sangat kita butuhkan, ya, hal yang sangat penting dalam hidup kita. Nah, dan seperti yang sudah kita bahas pada waktu-waktu sebelumnya bahwa kemah suci atau bait Allah itu adalah diri kita sendiri. Ya, sebagaimana tertuang di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 16 dan 17 yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Di sana di mana dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Ya. Nah, jikalau kemah suci atau bait Allah itu adalah diri kita, maka betapa pentingnya kehadiran Tuhan untuk memenuhi atau menguasai atau mengendalikan hidup kita dengan kemuliaannya. Itulah yang membuat hidup kita berarti dan menjadi indah. Ya. Nah,
itulah sebabnya Tuhan Yesus katakan di luar dirinya kita tidak bisa berbuat banyak. Di dalam Yohanes 15 ayat 5 itu, di mana dikatakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ya, itu sangat penting. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Saudara dan saya tidak bisa lakukan hal yang baik, hal yang benar, kalau Tuhan Yesus tidak hadir dalam hidup kita. Itu ya. Nah, dengan kata lain, hanya ketika Tuhan memenuhi atau menguasai ataupun mengendalikan diri kita lah, maka kemuliaannya dapat nampak melalui buah-buah rohani yang baik dan indah, dan nama Tuhan akan dimuliakan melalui hidup kita. Dan inilah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri. Ya. Nah, di dalam Yohanes 13 ayat 34 dan 35, Yesus katakan, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Nah, ayat 35 katakan, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Nah, saudaraku, itulah sebabnya sangat memalukan sekali. Ya, saya ulangi, sangat memalukan dan sangat menjijikkan jikalau ada orang Kristen yang hidupnya tidak mencerminkan ayat ini. Orang Kristen di mana-mana ribut, kelahi dengan tetangga, kelahi sama suami istri, kelahi dengan tiap orang. Bahkan sesama Kristen, kelahi sana sini, ribut sana sini, hanya masalah sepele, jadi ribut sepanjang masa. Makanya saya tuh malas lihat orang Kristen itu kelahi sesama orang Kristen. Denominasi ini kelahi dengan denominasi itu. Gereja lokal ini ribut dengan lokal situ. Hanya masalah sepele jadi ribut, berkelahi. Gimana kita bisa memenuhi ayat ini? Itu tandanya kita walaupun mengatakan kita sudah kenal Tuhan, namun sebenarnya kita belum kenal. Ya, kita belum dikuasai penuh oleh kemuliaan Tuhan. Makanya kita menjadi saling cakar-mencakar, cakar-cakaran. Ya, kayak kucing berebutan tulang ikan. Ya. Bagaimana kita bisa menjadi berkat bagi orang lain? Itu artinya kemuliaan Tuhan belum menguasai kita. Belum lagi kita berbicara tentang Rasul Paulus katakan kita dipimpin oleh roh Allah. Enggak mungkin. Ya. Jadi kalau ada orang Kristen ribut, kelahi, ya, nah itu belum itu. Walaupun dia katakan dia orang Kristen. Ya, saya sangat jijik ya ketika dengar orang Kristen ribut ya, dengan tetangga. Ya. Bisakah kita menghindari hal-hal semacam itu? Ya. Nah, ini yang kalau terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen memang sangat memalukan, sangat memalukan. Makanya saya bilang, kenapa saya dalam debat pun saya menghindari ya perdebatan ribut ya, dengan sesama Kristen, apalagi live ya. Waduh, itu memalukan sekali memang. Ya. Nah, ini jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita sebagai orang
Kristen yang disebut ya sebagai bait sucinya Tuhan atau kemah sucinya Tuhan. Mari kita biarkan kemuliaan Tuhan memenuhi hidup kita. Karena dengan kemuliaan Tuhan memenuhi hidup kita, itu artinya kita membiarkan diri kita dikuasai, dikendalikan penuh ya oleh Tuhan. Ya, oleh Roh Tuhan, sehingga Pak kita akan memenuhi hukum Kristus, yaitu saling mengasihi. Bahkan musuh pun kita mampu, saudara. Kebanyakan orang Kristen mengatakan mengasihi musuh. Itu mah baru teori di mulut. Bagaimana kalau kita mengalaminya? Bagaimana kita dihujat orang? Bagaimana kita dicaci maki orang? Bagaimana kita disumpah serapain sama orang, dikutuk orang? Masihkah kita mengasihi mereka? Nah, kalau kita masih bisa lakukan itu, kita benar-benar jadi murid. Ya. Saya seringkali orang katakan hal-hal yang nggak enak di telinga. Ya. Tapi kami tidak berubah dengan mereka. Ketika datang kami layani dengan baik, kami sapa dengan baik. Walaupun kadang mengingat apa yang dia katakan, apa yang dia lakukan itu sakit di sini loh. Kata Ayu Ting Ting, sakitnya di mana-mana. Nah, jadi pagi hari ini saudara, mari kita membiarkan diri kita sebagai bait Allahnya Tuhan, kemah sucinya Tuhan itu dipenuhi atau dikuasai, dikendalikan oleh kemuliaan Tuhan. Sehingga nampak kemuliaan Tuhan pada kita, orang akan simpatik dengan Tuhan kita sendiri. Nah, kiranya apa yang saya paparkan di sini dapat menjadi berkat bagi kita dan menjadi pendorong bagi kita untuk membiarkan diri kita untuk dipenuhi oleh kemuliaan Tuhan. Nah, Tuhan Yesus memberkati. Nah, silakan teman-teman untuk berbagi. Rema silakan untuk berbagi. Kalau nanti ada hal yang akan saya tambahkan, saya boleh tambahkan. Silakan, brother. Halo. Halo, shalom Pak Pendeta. Luar biasa nih. Shalom, shalom. Luar biasa. Shalom. Silahkan yang mau berbagi. Ini kan judul perikopnya, kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Ya, rema yang saya dapatkan begini. Berarti apa yang Musa dan bangsa Israel akan alami, bagaimana Tuhan menyertai mereka, dan itu perwujudannya melalui apa yang disebut tadi, ulasannya Pak Pendeta tadi, ada awan, ada tiang api. Nah, ini menggambarkan kekonkretan, sebenarnya kekonkretan penyertaan Tuhan. Jadi sebenarnya seperti juga kehidupan orang percaya. Dia adalah orang yang sudah ditebus. Jadi ada kepercayaan dan keyakinan. Kalau hidupnya dengan percaya bahwa penyertaan Tuhan itu sempurna di dalam kehidupannya. Mungkin dia tidak akan merasakan, mungkin dalam suatu persekutuan dia bisa merasakan hadirat Tuhan setiap dalam ibadah. Bisa juga yang dia rasakan mungkin belum ada dia rasakan. Tapi bagi yang merasakannya tentu ini suatu yang momen yang
dia memang benar-benar dapat bersekutu satu dengan yang lain. Jadi poinnya apa? Hadirat Tuhan bisa memenuhi kehidupan orang percaya. Kalau yang saya ingat, kemah pertemuan itu adalah tempat di mana satu ibadah antara umat bertemu dengan Tuhan. Tapi yang saya mau tekankan di sini di Rema ini, bagaimana ketaatan mereka di dalam penyertaan Tuhan juga ada ketaatan. Di ayat 36 itu kan disebutkan, apabila awan itu naik dari atas kemah, berangkatlah orang Israel dari setiap tempat mereka berkemah. Jadi ada hal yang konkret bagaimana mereka harus mentaati firman Tuhan. Kalau mereka berangkat, berarti ada yang terjadi di situ. Dan ayat yang ke-37 katakan, tetapi jika awan itu tidak naik, maka mereka pun tidak berangkat sampai hari awan itu naik. Dan dilanjutkan di ayat 38. Sebab awan Tuhan itu ada di atas kemah suci pada siang hari, dan pada malam hari ada api di dalamnya, di depan mata seluruh umat Israel, pada setiap tempat mereka berkemah. Jadi, dalam situasi seperti ini, Tuhan itu maha hadir kepada umatnya, di tengah-tengah umatnya. Malah dia memperlihatkan kehadirannya itu lewat bagaimana awan Tuhan itu ada di kemah suci. Seperti orang-orang yang percaya tahu bahwa Tuhan juga adalah Tuhan yang maha hadir. Jadi ini bukti alasan yang tepat umat percaya Tuhan maha hadir. Nah, itu bagian dari Rema. Mungkin dari teman-teman ada yang mau melengkapi atau menyempurnakannya. Silakan teman-teman, Bapak, Ibu, Saudari. Ya, ini ayat-ayat yang luar biasa ya. Kalau di Perjanjian Lama, Tuhan itu benar-benar begitu nyata ya kehadirannya, di mana ada awan yang menutupi kemah suci, ada awan pada siang hari, dan api pada malam hari. Ini luar biasa. Di depan mata mereka, ya, ini kan di depan mata semua orang pada saat itu. Ada Musa, ada Harun dan anak-anaknya, dan orang Israel. Jadi saksinya banyak sekali. Ya. Jadi Alkitab itu penuh dengan data dan saksi ya. Jadi makanya kalau orang Israel masih menoleh kepada ilah-ilah yang lain, itu benar-benar sebuah kebodohan yang luar biasa. Karena Tuhan mereka itu adalah Tuhan yang nyata gitu loh. Tuhan itu nyata di depan mata mereka. Nah, kalau di Perjanjian Lama Tuhan itu begitu nyata di depan mereka dengan berbagai penyataan Tuhan ya, dengan berbagai mujizat, apalagi dengan awan dan api ya. Nah, gimana dengan masa Perjanjian Baru ini? Di masa sekarang ini kita orang-orang yang percaya kepada Yesus memang tidak bisa melihat awan itu atau api pada malam hari, tetapi hadirat Tuhan itulah yang juga nyata ya. Nah, mungkin orang yang tidak percaya nggak bisa melihat itu, seperti yang Yesus katakan di Yohanes 14 ya, dunia tidak
tidak bisa melihat dia karena mereka tidak percaya. Tetapi kamu tahu, kamu melihat dia, kamu merasakannya karena dia menyertai kamu selama-lamanya. Dan kita merasakan penyertaan Tuhan itu. Tuhan yang maha hadir. Ya. Tuhan yang hadiratnya kita rasakan. Kita bisa rasakan Tuhan yang hidup di perjanjian di masa sekarang ini. Nah, tapi orang-orang di luar Kristus nggak akan bisa merasakan itu. Jadi Tuhan di perjanjian lama dan Tuhan di perjanjian baru itu sama. Ada Tuhan yang sama-sama menyatakan diri. Sama-sama adalah Tuhan yang hidup. Nah, bagaimana tuh dengan orang-orang di luar kita? Mereka tidak akan bisa melihat ini. Ini kemarin saya nonton itu beberapa menit debat Bram sama itu Muslim itu. Benar itu dikatakan ya. Tuhan itu menyatakan diri. Luar biasa, Tuhan menyatakan diri di perjanjian lama. Dan Tuhan menyatakan diri di perjanjian baru. Berada di tengah-tengah mereka. Ini nyata, luar biasa. Alkitab itu penuh dengan data dan saksi. Jadi bukan hanya klaim-klaim. Oh Tuhan kami, maha ini, Tuhan kami maha itu. Tapi nggak ada bukti. Bahkan ketika dia mengatakan Tuhan itu maha awal, Tuhan itu maha dohir, Tuhan maha mengetahui. Ketika di cross check dengan buktinya, ternyata nggak klop, nggak kena, nggak klik gitu. Ya, klaim sebagai Tuhan yang maha awal berarti dia harus tahu segala peristiwa yang terjadi di masa lalu. Tapi ketika itu dibuktikan, ternyata tidak tahu, salah total. Ya buktinya seperti dikatakan Zakaria itu bisu 3 hari. Wah, itu salah total salahnya. Ya, bahwa Yusuf merangkul ibu bapaknya dan menaikkan ibu bapaknya itu ke atas singgasana, itu salah total. Ya, bagaimana mengklaim dirinya sebagai Tuhan yang maha awal, tetapi salah. Jadi gimana itu? Jadi nggak bisa. Alkitab penuh dengan data dan saksi dan bukti. Jadi ada datanya, ada tempatnya di mana saksinya ada, semua lengkap. Ini yang membedakan Alkitab, Tuhan di Alkitab dengan Tuhan di tempat lain. Itu dari saya. Iya, saya tambahkan ya. Ayat 36 dan 37 itu memberikan kepada kita sebuah pengetahuan bahwa kita sebagai kemahnya Tuhan, kita sebagai tempat tinggalnya Tuhan secara permanen. Ya, setiap gerak kita itu harus berdasarkan gerakan Tuhan. Jadi kita ini tidak bisa melakukan sesuatu dengan kemauan kita sendiri, tetapi harus sesuai dengan gerakan Tuhan. Ya, di situ dikatakan apabila awan itu naik dari atas kemah suci, baru berangkatlah orang Israel dari setiap tempat mereka berkemah. Ya, tetapi jika awan itu tidak naik, maka mereka pun tidak boleh ya berangkat sampai hari awan itu naik atau bergerak ya dari tempatnya. Saya sebagai hamba Tuhan sendiri, kalau misalnya saya mau pindah ke tempat suatu tempat atau ingin melakukan sesuatu, hal yang pertama kali yang saya lakukan dan keluarga saya lakukan adalah tanya dengan Tuhan. Tanya Tuhan. Nah, tanda yang biasanya Tuhan berikan adalah damai sejahtera, ya. Damai sejahtera, tidak ada keraguan untuk berangkat. Nah, ketika itu terjadi, maka apa yang Tuhan ingin lakukan itu terjadi. Ya. Nah, oleh karena itu kita sebagai anak Tuhan itu perlu punya kepekaan yang tajam tentang kehadiran Tuhan dan bagaimana Tuhan berbicara kepada kita. Sehingga apa, kita tidak bertindak salah gitu. Nah,
kebanyakan ya saya dengar ya, misalnya rekan-rekan hamba Tuhan nih, oh Tuhan suruh saya pergi ke sini suatu tempat itu. Wah Tuhan bicara sama saya begitu. Tapi setelah sampai situ, nggak sampai 3 bulan, nggak sampai setahun, langsung kabur lagi ke tempat lain. Lah, apakah Tuhan salah menyuruh kamu? Bukankah kamu bilang Tuhan yang suruh gitu? Tapi kok nggak betah gitu. Nah ini kadang-kadang orang juga mengklaim gitu ya. Nah, ini hati-hati kita dengan orang-orang seperti ini, apalagi sekali berhamba Tuhan gitu ya. Nah, jadi kita perlu apapun ya, hal sederhana apapun, kecil apapun, sebesar apapun, kita harus peka dan melihat Tuhan dulu. Tuhan ketika menyuruh atau bergerak, baru kita bergerak. Jangan kita ikutin kemauan kita sendiri. Kita akan mengalami hal yang tidak baik. Ya, kita akan mengalami kegagalan demi kegagalan. Gitu. Nah, mungkin itu tambahan dari saya. Silakan yang lain, Bu Presti, Pak Dadang. Iya, saya sudah mendengar semua dan itu semua sangat memberkati. Puji Tuhan. Oh ya, baik. Kalau nggak ada lagi yang tambahan, coba kita lihat ayat 38 ya. Ayat 38, sebab awan Tuhan itu ada di atas kemah suci pada siang hari dan pada malam hari ada api di dalamnya di depan mata seluruh umat Israel pada setiap tempat mereka berkemah. Indah sekali ayat ini. Yang pertama dikatakan sebab awan Tuhan ada di atas kemah suci pada siang hari dan malam hari ada api. Nah, ini berbicara tentang kalau kita berbicara soal pengurapan Tuhan ya. Jadi ada di atas kemah suci. Nah, tadi kita tahu bahwa kita adalah kemah suci, kita adalah bait Allah. Nah, Tuhan itu perlu untuk mengurapi kita. Pengurapan Roh Kudus ya, itu sangat penting. Ya. Kita ingat ya, Yohanes katakan, aku membaptis kamu dengan air. Tetapi dia yang akan datang kemudian daripadaku akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan api. Ya. Nah, ini pemurnian. Nah, kemudian di situ dikatakan ya, di depan mata seluruh umat Israel pada setiap tempat mereka berkemah. Jadi begini, Tuhan ingin supaya kita mampu seperti kata Bu Maya tadi ya, kita harus mampu melihat Yesus. Seringkali saudara-saudara Muslim bertanya, pernah kamu lihat Yesus apa? Wah, kalau bilang bertemu Yesus, saya mah berulang kali. Kenapa? Karena Allahku, Tuhanku itu hidup. Maka dia bisa menampakkan diri kepada orang-orang, ya, kepada umatnya, ya. Kemudian, ya, di segala tempat, di setiap tempat. Jadi kita dimanapun Tuhan selalu hadir dan kita bisa melihat dia. Dalam penderitaan kita mampu. Ketika mungkin seperti PKC masuk penjara, dia bisa mampu melihat Yesus. Yusuf Roni waktu masuk penjara dikunjungi Yesus. Dalam situasi suci kita gembira, Tuhan hadir. Jadi Tuhan kita itu hadir setiap waktu dan dia ingin kita melihat dirinya. Ya secara kasat mata, secara fisik memang kita enggak lihat. Tapi secara roh kita bisa lihat. Kalau saya khotbah sering saya bilang, itu ada Tuhan Yesus dan malaikatnya duduk dekat kamu. Kadang-kadang jemaat itu pada mana? Ya, di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada di tengah kamu. Tuhan ada di tengah kita. Ada selalu. Ya. Nah, ini indah sekali ya. Jadi, saudaraku, kita selalu disertai oleh Tuhan.
kemanapun kita pergi. Karena itu kita nggak boleh takut dengan apapun juga, nggak usah takut. Orang Kristen nggak boleh takut. Kita tidak pernah dikaruniakan roh ketakutan, tapi roh keberanian. Nggak usah takut. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kepada kita. Silakan Bro Kodek, kalau tidak ada lagi yang mungkin nambah. Boleh nyanyi Iya, apa? kalau nggak ada kita tutup aja dengan pujian. Iya. Iya, silakan Bu Maya. Apakah Kita menyanyikan lagu bersama-sama. Ini kitab Keluaran yang terakhir. Ya. Kitab Keluaran adalah sebuah kitab yang luar biasa ya. Ya. Sebuah kitab yang membuat kita ngerti tentang Tuhan, membuat kita tahu bahwa Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu adalah Tuhan yang hidup. Tuhan dalam Alkitab itu adalah Tuhan yang nyata. Itu yang luar biasa. Baik, sebelum kita tutup, saya closing. Mungkin kita closing di sini. Kita bersyukur lah ya. Ini satu-satunya channel ya, di mana membaca bukan hanya sekedar membaca Alkitab ya, tetapi mengekspos ayat demi ayat di dalam baik perikop maupun per ayat ya. Sebagaimana kita pada hari saat teduh pagi hari dan juga 1 minggu sekali untuk ekspos ayat per ayat oleh Bulin. Makanya saya bilang kita bersyukur kita sudah menyelesaikan 2 kitab ya secara sistematis. Ini tidak ada di dalam channel manapun di dunia ini selain WAFM. Yang kedua ya, kalau Tuhan memberikan kita panjang umur dan kita selesaikan sampai kitab Wahyu, kita akan mulai dengan kata per kata. Ya, kita mulai kata per kata. Kalau Tuhan kasih kita panjang umur ya, kita bisa melakukan itu sehingga kita melihat kekayaan Alkitab dan betapa Tuhan itu dahsyat ya, sehingga kita juga menjadi umat-umat yang dahsyat. Amin. Nah, ini kita bersyukur ya. Silahkan. Iya. Kitab Kejadian dan kitab Keluaran ini memang kitab yang luar biasa, membuat kita ngerti tentang Tuhan. Orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, orang Islam lah katakanlah ya Bram, ngomong terus terang aja, nggak akan pernah ngerti tentang Tuhan itu seperti apa. Nggak akan ngerti. Dan saya secara pribadi dulu nggak punya kekaguman tentang Tuhan. Kenapa ya? Karena nggak pernah ngelihat gitu loh, nggak pernah ngelihat karya-karyanya yang luar biasa seperti yang ada di Kejadian dan Keluaran yang sudah kita baca ini. Tetapi sejak saya membaca Kejadian sampai kitab Keluaran, ini bukan saya membaca sekarang ya. Saya ketika saya baru menjadi Kristen, itu yang saya baca yaitu tadi dari kitab Kejadian, dari Keluaran itu. Nah, dari situlah saya, wow, ternyata Tuhan itu luar biasa ya. Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu kok begitu, wow, sulit terkatakan. Dia begitu nyata, itulah luar biasa. Nah, pagi ini kita akan angkat satu pujian yang mengagungkan kemuliaan Tuhan itu. Ya, kita nyanyi bersama-sama. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona, segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuat terpesona, segala pujian bagimu ya Tuhan.
Hanya Hanya Kau yang Kau yang layak saya ku ku agungkan. agungkan. Kau Allah Allah yang yang besar, besar, ajaib dan ajaib dan mulia. mulia. Kau Kau Yesus yang Yesus yang selalu selalu membuatku membuat terpesona. terpesona. Segala Pujian bagimu ya bagimu ya Tuhan. Tuhan. Hanya Hanya Kau Kau yang layak layak ku aku agungkan. Haleluya. Ibu Kristi bisa berdoa untuk kita? Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Allah yang sangat amat dahsyat, Allah yang luar biasa, Allah yang nyata. Tuhan, kami bersyukur dan bangga sekali Tuhan punya Allah seperti Engkau. Haleluya. Allah yang nyata dari sejak zaman dahulu Tuhan. Haleluya. Nyatakan dirimu, Engkau memperlihatkan dirimu Tuhan sebagai tiang awan dan tiang api. Oh haleluya Tuhan, kami umat-Mu senantiasa dari zaman Haleluya. merasakan kehadiran-Mu, merasakan perlindungan-Mu, merasakan pimpinan-Mu, itu nyata Tuhan. Itu sungguh nyata. Engkau Allah yang menampakkan diri yang bisa kami lihat Tuhan. Yang pimpinannya sungguh nyata Tuhan. Ketika tiang awan naik, kami bisa berjalan bersama-sama. Ketika tiang awan turun dan menetap, oh bangsa-Mu berkemah, menerima didikan-Mu Tuhan. Menerima pengajaran-Mu. Oh haleluya Tuhan. Dan pun sangat nyata. Kami semua yang ada di sini mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan kami, penyelamat kami, Allah yang menjelma menjadi manusia, mengorbankan dirinya di kayu salib, itu nyata. Engkau disalib, itu nyata. Engkau bangkit dari kubur, itu nyata. Dan pada hari yang ke-40 Tuhan, Engkau naik ke surga, itu pun nyata Tuhan, disaksikan banyak orang. Dan kami sungguh yakin janji-Mu, Engkau pun akan turun dari surga seperti Engkau naik Tuhan untuk mengumpulkan kami semua anak-anak-Mu Tuhan. Oh haleluya. Terpujilah Engkau, diagungkan Engkau Allah yang nyata. Amin. Dan kami pun merasakan pimpinan-Mu saat ini melalui Roh Kudus yang memenuhi kehidupan kami, yang bisa kami rasakan, yang kami bisa dengar suaranya, yang kami bisa rasakan kehadirannya di dalam tubuh kami. Karena Engkau sudah menjadikan tubuh kami ini menjadi bait. Oh haleluya, terpuji-pujilah Engkau ya Allah, Engkau nyata Tuhan. Karena itu Tuhan, tolong Tuhan pada pagi hari ini kami berdoa. Lepaskan kuasa-Mu, lepaskan kuasa hikmat-Mu, supaya banyak orang bisa merasakan dan melihat bahwa Yesus itu adalah nyata, Allah yang nyata. Biarlah banyak jiwa-jiwa percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan, berikan hidayah-Mu, berikan hikmat-Mu Tuhan, supaya kami bisa kenal Tuhan Yesus lebih lagi. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, dengan pertolongan Roh Kudus, kami berdoa. Amin. Amin. Kiranya anugerah dan pertolongan Allah Bapa, kasih mesra Tuhan Yesus Kristus, serta bimbingan penghiburan sukacita dari Roh Kudus turun dan melipat atas hidupmu sepanjang hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Kalau kita menceritakan kebesaran Tuhan itu dahsyat, nyata sekali ya. Luar biasa. Luar biasa Tuhan itu nyata sekali.
Makanya Iya, kalau jadi orang nggak percaya Yesus tidak akan